wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ismawati, mahasiswi program pendidikan guru pendidikan anak usia dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Hai teman-teman, kembali lagi di video saya. Kali ini akan membahas materi tentang asesmen yang menjadi acuannya adalah tentang asesmen dalam sistem pendidikan dan pembelajaran anak usia dini dan lain sebagainya. Teman-teman, simak video ini sampai selesai ya. Di sini saya akan menjelaskan dan mereview materi pembelajaran yang telah saya pelajari pada semester 4 ini mengenai asesmen dalam sistem pendidikan dan pembelajaran anak usia dini yang merupakan proses pengamatan atau pencatatan dan pendokumentasian kinerja dan karya anak, keterampilan, sikap, dan unjuk kerja yang dapat dilihat. Adapun tujuan asesmen bagi anak usia dini adalah untuk melihat tingkat kemampuan perkembangannya serta kemauan atau kemampuan yang telah ditunjukkan anak dalam sikap perilaku mereka, bukan untuk mengukur prestasi ataupun pencapaian keberhasilan. Nah, asesmen ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui observasi, pencatatan, dan perekaman terhadap perilaku yang ditampilkan oleh anak. Teman-teman, asesmen harus dilakukan dengan sangat teliti dan sangat rapi. Nah, asesmen ini dilakukan dengan pengumpulan data melalui observasi, pencatatan, dan perekaman terhadap perilaku yang ditampilkan. Asesmen ini harus dilakukan secara kontinu, kemudian hasilnya dianalisis untuk menggambarkan kemajuan anak tersebut. Nah, ruang lingkup asesmen adalah observasi, pencatatan, checklist, dokumen, portofolio, dan authentic assessment yang dijelaskan oleh Yusuf pada tahun 2009. Dan yang kedua ialah mengenai asesmen perkembangan anak usia dini. Nah, menurut seorang ahli yaitu Leiner, bahwa asesmen sebagai suatu proses pengumpulan informasi tentang seorang anak yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan anak tersebut. Sementara Bonnie Campbell yang memandang asesmen sebagai proses pengumpulan bukti dan dokumentasi perkembangan dan pertumbuhan anak. Nah, dari konsep asesmen juga sering dihubungkan dengan analisis kebutuhan atau yang disebut dengan need assessment. Asesmen kebutuhan anak memberikan gambaran tentang perilaku aktual dan ditunjukkan anak mengenai dan dibandingkan dengan perilaku normatif pada rentan usianya. Dan yang ketiga ialah mengenai karakteristik dan penggunaan asesmen formal perkembangan anak usia dini. Nah, pada karakteristik dalam asesmen formal ini didapatkan berupa asesmen yang menggunakan instrumen baku, misalnya WSC atau tes kecerdasan. Nah, PMC atau basal reading text, tes Minosta, dan lain-lain. Instrumen tersebut telah mengalami standarisasi melalui eksperimen yang telah mengalami standarisasi eksperimen tadi yang jumlahnya stempel yang sangat banyak. Asesmen formal biasanya diwujudkan dengan dokumen tertulis. Ya, karena apa? Karena memang itulah karakteristiknya. Dan seperti tes tertulis dan skor yang diberikan dalam bentuk angka oleh pendidik tersebut. Dan yang keempat, teman-teman, mengenai karakteristik dan penggunaan asesmen informal perkembangan anak usia dini. Kalau tadi yang pertama adalah formal, yang ini adalah informal.
Apa saja? Nah, karakteristik dalam asesmen informal ini didapatkan berupa komentar-komentar guru yang diberikan atau diucapkan selama proses pembelajaran. Nah, saat seorang peserta didik menjawab pertanyaan oleh gurunya itu, saat seorang peserta didik juga atau peserta didiknya mengajukan pertanyaan kepada temannya, gurunya, atau saat seorang peserta didik memberikan komentar terhadap jawaban guru atau peserta didik lainnya, dan guru telah melakukan asesmen informal terhadap informasi peserta didik yang ada di lingkungannya tersebut. Nah, itu perbedaannya ya teman-teman. Dan yang terakhir, yang kelima, mengenai karakteristik dan penggunaan asesmen alternatif perkembangan anak usia dini. Nah, pada karakteristik ini, dalam asesmen alternatif ini juga informasi diperoleh dari berbagai cara gitu ya, terutama dari observasi, pengamatan selama peserta didik melakukan kegiatan yang memang bermakna yang dilakukan, dan juga dengan waktu yang berbeda-beda dan kegiatannya itu berbeda. Dan yang terakhir mengenai laporan perkembangan dan laporan akhir perkembangan anak usia dini. Nah, dalam laporan perkembangan ini dan laporan akhir ini juga anak usia dini itu kita harus merujuk pada pedoman penilaian perkembangan anak dalam kurikulum 2013. Jadi apa saja isinya? Yang pertama itu peganglah kompilasi data yang merupakan input utama dalam menulis laporan. Jadi ada diantaranya itu apabila simpulan akhir adalah BSH itu berkembang sesuai harapan, atau BSB belum berkembang sangat baik, atau masukkanlah indikator-indikator lainnya ke dalam teks laporan dalam bahasa narasi yang memang dapat dipahami orang tua begitu ya. Jadi pelaporannya itu harus bisa dimengerti oleh orang tua. Dan yang kedua itu apabila simpulan akhirnya adalah belum berkembang atau mulai berkembang, yang disingkat biasanya BB dan MB, masukkan juga indikator-indikator ke dalam laporan akhirnya itu. Dan juga teman-teman ada juga poin-poin lainnya seperti memberikan pengamatan pada bagian-bagian paragraf pada pendahuluan. Tulislah hal-hal umum tentang anak, misalnya kehadiran anak itu aktif atau tidak, dan kesukaan dan kepribadian anak juga. Dan juga ada poin tentang tulislah 6 program pengembangan nilai seperti yang kita tahu ya, agama dan moral, fisik motorik, sosial emosional, bahasa, kognitif, dan seni. Dan di tiap program pengembangan masukkanlah kompetensi dasar yang telah dicapai oleh anak-anak tersebut. Dan yang terakhir itu, jika ada foto yang menggambarkan kemampuan anak, juga bisa dilampirkan dalam laporan akhir penilaiannya itu gitu, supaya orang tuanya juga tahu dan bisa dilihat gitu ya kemajuannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya